Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada malam Jumat kali ini, tepatnya di tanggal 9 Jumadal Akhirah, kita dapat berkumpul sekaligus kita mendekatkan diri dengan bentuk tadabbur beberapa ayat Allah dan ahadits Nabi dalam majelis ini. Semoga majelis yang kita buat ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya sholawat berangkaikan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Moga-moga beliau merindukan kita dan anak turunan kita, dan kelak kita pula diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat. Sahabat beliau itu bernama Abu Zar. Nah, yang dulu di depan kita sana tuh Pak, itu juga namanya Abu Zar. Al-Kampari. Tapi Al-Kampari. Kalau yang kita ingin bincangkan ini adalah Abu Zar Al-Ghifari. Beliau dari Bani Ghifar. Apa yang akan kita bincangkan dari sosok sahabat ini? Kita sebelumnya perlu mengingat Allah mengatakan di dalam surah Al-Imran yang setiap subuh Jumat kita baca. Di sana Allah mengatakan nabtalihi, saya ambil dari pertengahan bagian dari awal. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi Allah menguji kita, tapi Allah memberi sarana. Sarana tersebut adalah sami'a, pendengaran, basira, penglihatan. Lalu pada ayat berikutnya Allah katakan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah ingin menunjukkan dengan sarana itu jalan. Jalan yang Allah ingin tunjukkan ada dua, syakira dan kafura. Nah, ketika kita diberi jalan, kita pun disuruh milih. Saya yakin semua yang berhadir dalam majelis ini menginginkan jalan yang dipilih adalah syakira, jalan orang-orang yang bersyukur. Bukan jalan kafur, orang-orang yang kufur, tapi
tapi pengen menjadi orang-orang yang syukur. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin menelaah satu nasihat yang diberikan Rasulullah kepada Abu Zar. Apa nasihat Rasulullah itu, Bapak Ibu? Mari kita telah. Beliau mengatakan, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, jadid as-safinata fa innal bahra ajiqun. Itu nasihat pertamanya. Jadid, perbaharuilah. As-safinata, perahu, kapal, sampan, paling kecil, motor. Kita disuruh memperbaharui sampan kita. Jadi dengan maksud apa? Agar sampan yang kita pakai yang kita gunakan tidak karam. Perahu yang kita pakai tidak tenggelam. Maka beliau suruh kita memperbaharui dengan kalimat jadi, perbaharui. Lalu dalam kalimat berikutnya, fa inna safara, karena perjalanan yang akan kita tempuh ba'idun jauh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu kita sadari pada kalimat fa inna safara ba'id, jalan kita ini kalau kita lihat rotasinya pada surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Dulu kita tidak ada, bertemu mak bapak kita baru ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata thumma yuhyikum, lalu dihidupkan oleh Allah yang tak ada tadi. Berjumpalah air mani dengan sel telur, ovum namanya. Berjumpa dia di kandungan, kemudian sekian bulan ditiup oleh Allah ruh, maka hiduplah kita sampai saat ini. Nah, hidupnya kita sampai saat ini tidak berhenti sampai di situ. Kita akan meneruskan jalan lagi. Tsumma yumitukum. Ini jalan berikutnya apa lagi? Mati lagi kita, Bapak Ibu. Dan kita hidup mati lagi. Nah, cukup situ lagi. Tsumma yuhyikum, lalu dibangkitkan nanti. Kan panjang jalannya. Maka Nabi mengatakan ke Abu Zar, fa inna safara ba'idun, karena perjalananmu jauh. Perjalanan kita di dunia tidak cukup sampai di dunia, masuk liang kubur tidak cukup sampai liang kubur, nanti dibangkitkan di masa sekian ribu tahun lamanya lagi, baru kita mendapati dua tempat yang memungkinkan, surga atau neraka. Panjang jalan kita. Maka Rasulullah mengingatkan Rasulullah dengan kalimat jadid as-safinah, perbaharui niatmu, kata Abu Zar, kata Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi menyuruh kita memperbaharui niat. Kembali, apa tugas hidup kita di dunia yang mana? Satu tugas kita tertuang di dalam Az-Zariyat ayat 56.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali liya'budun, untuk menyembah. Apapun profesi Bapak Ibu yang berhadir di dalam mushola al-ikhwan ini, mau dia A, B, C, D, E, F, G sampai Z, semua itu dalam rangkaian ibadah. Ibu-ibu boleh bertanya, kalau kita ibadah dalam 24 jam hidup kita sehari semalam, berapa yang mesti kita buat untuk ibadah? Berapa? Dalam 24 jam, berapa jam yang kita gunakan untuk ibadah? 1 jam yang jelas. 1 jam paling jelas. 1 jam kata Pak Abuza. Iya. Karena selalu Ibu berapa, Bu? 4 jam. Bapak-bapak berapa? 4 jam. Ini kesalahan kita bersama. Tadi kalimat yang dikatakan oleh Allah tadi apa? ya wudu. Illa ya wudu. 24 jam itu Allah suruh kita untuk ibadah. Maka asumsi ibadah diajarkan kita oleh Islam tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji, tidak hanya mengaji. Ketika Bapak Ibu membersihkan pekarangan rumah, itu ibadah. Bapak Ibu menyuci piring, ibadah. Bapak Ibu mencari rezeki, apapun profesinya, ibadah. Pertanyaannya adalah, kapan dinilai ibadah? Itu lagi yang ingin kita pahami. Karena banyak di antara kita hanya memahami ini ibadah, ini ibadah, ini ibadah, ini ibadah, ini ibadah. Tapi pertanyaan, kapan dia dinilai ibadah? Kembali pada nasihat tadi. Dikatakan semua aktivitas kita 24 jam, termasuk tidur kita, itu ibadah. Kapan dia? Ketika diorientasikan untuk Allah. Ya. Ibu bapak mendengar tausiah ini ibadah. Ada. Tapi kalau seandainya niatnya tidak untuk Allah, maka dia bukan ibadah. Sholat ibadah. Tapi kalau sholat itu kita orientasikan bukan untuk Allah, maka dia tidak ibadah. Membaca Al-Quran itu ibadah. Tapi kalau kita orientasikan bukan untuk Allah, maka dia tidak ibadah. Maaf Bapak Ibu, boleh jadi Bapak Ibu dari rumah tadi melangkahkan kaki ke mushola al-ikhwan ini lillahi ta'ala. Apakah mesti nanti sampai di al-ikhwan ini lillahi ta'ala itu masih ada? Terjamin tidak Bapak Ibu? Niat kita dari rumah itu sampai ke mushola ini masih untuk Allah? Bu, nah inilah penyakitnya kalau lagi beri makanan tak fokus. Makan sambil kira-kira ada yang menjamin ketika kita berangkat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, dengan niat karena Allah untuk ke masjid beribadah. Ada yang mudah yang jamin sampai di masjid masih lillahi ta'ala? Ada nggak?
memperbaharui niat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat dalam hadis Al-Arba'in li Imam An-Nawawi disebut di sana innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi semua amal kita itu bergantung pada niat. Apa niat dia? Kalau niatnya paman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi wa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Kalau niatnya untuk Allah, maka dia akan berakhir untuk Allah. Tapi kata Nabi, paman kana hijratuhu li imra'atin tunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Kalau niatnya, hijrah niatnya, tujuan orientasi ibadahnya untuk seseorang, maka untuk orang tua aja, tak dapat yang lain. Maka Nabi menyuruh Abu Dzar perbaharui niat. Kenapa? Nah, mari kita telah ungkapan Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Man khallasat niyatahu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Kafahu dicukupi antara dia dengan manusia. Kemudian dikatakan lagi oleh Salim ibni Abdullah ibni Umar ibni Khattab, cucu daripada Umar ibni Khattab. Apa kata Salim? Salim ini pun mengingatkan cucunya juga yang namanya Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz itu siapa Bapak? Ada yang tahu? Khalifah. Hah? Khalifah. Umar ibnu Abdul Aziz tetangga saya. Khalifah. Dan Umar ibnu Abdul Aziz adalah khalifah Khalifah di Abbasiyah. di zaman Abbasiyah. Bani Umayyah. Bani Umayyah. Salah seorang khalifah di zaman Bani Umayyah yang paling tertulis dengan tinta emas adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena di zaman dia 2 tahun cuma jadi khalifah. Bisa diam. 2 tahun lebih, tak sampai 3 tahun. 2 tahun lebih. Apa yang terjadi? Tak ada orang miskin. 2 tahun dia jadi khalifah, tak ada orang miskin. 2 periode jadi khalifah, banyak pengangguran. Tapi Umar ibn Abdul Aziz tak ada orang miskin 2 tahun jadi khalifah. Nah, kenapa demikian? Nah, mari kita ingat kembali kepada apa yang dikatakan Salim kepada Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Salim? Ya Umar, i'lam, ketahuilah, ala anna aulillah lil abdi biqadri niyatahu. Wahai Umar, ketahuilah bahwa Allah menolong seorang hamba, abdi, hamba, biqadri niyatahu, didasarkan pada niatnya. Bapak Ibu yang berhadir, kalau niatnya tidak ikhlas, mesti dia tak ridho, bukan tak ridho, mesti dia tak semangat untuk mendengarkan. Kalau niatnya tidak ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, mesti dia akan semangat. Siapa yang membuat Bapak Ibu semangat? Allah. Maka dikatakan oleh Salim tadi, faman khalasa niyatahu, barang siapa yang ikhlas niatnya, tamma aunillah, maka sempurnalah pertolongan Allah atasnya. Coba Bapak Ibu lihat,
ketika sholat tarawih, imam baca surat panjang minta ampun. Ya Bapak Ibu, baca suratnya panjang minta ampun. Disitulah ketahuan mana yang makmum betul-betul untuk Allah, mana yang makmum hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Kalau makmum betul-betul ikhlas, tak sedikit pun dia mengatakan betul imam minta kau diri. Itu kalau ikhlas. Sama dengan dalam mendengarkan kajian, dalam melakukan aktivitas apapun. Kalau untuk Allah, apapun dia tak ada perasaan ini itu dan lain sebagainya. Kenapa itu tak terjadi? Karena Allah bantu dia. Allah jaga diri dia. Allah jaga kaki. Saya yakin kalau umur kita lari 50 ke atas, dari 50 ke atas dibacakan surah sajadah yang kita baca tiap Jumat tuh, nanti langsung kaki. Kenapa begitu? Karena kita mesti harus ingat, saya tadi betul-betul lillahi ta'ala atau enggak? Kalau lillahi ta'ala yang bisa menegakkan kaki kuat itu siapa? Allah. Ibu, bulan 11 yang lalu, ini bulan 12 kan? Bulan 11 tahun lalu, bukan kemarin tahun 2 bulan 11 tahun yang lalu, saya bukan maksud riya, tidak. Saya ingin menceritakan seorang ibu dari Selensen. Ibu itu dari Selensen, ya, Selensen, perbatasan dengan Jambi, ya, antara Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dengan Jambi, ada namanya Selensen. Ibu itu umurnya 78 tahun. Pergi umroh sendiri, tak ada siapa-siapa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami yang muda-muda ini tawaf 7 putaran, cari tempat duduk. Beliau tawaf lanjut sa'i, tak ada rasa. Itu bukti real. Tak pun mengeluh beliau. Tidak ada keluh sama sekali. Apa kata beliau? Saya kesini benar-benar untuk Allah. Maka semua aktivitas dia, kaki yang menurut kita rasanya tak mungkin untuk tawaf sa'i sebegitu rupa, orang berjejal-jejal begitu banyak, luar biasa. Tapi beliau santai. Siapa yang memberi kekuatan? Allah. Logika kita yang kemudian mengatakan yang lain. Ibu bapak kalau sudah sampai jam 10 pagi, tak makan, apa terasa ini? Lapar. Pedih kan? Coba ibu berniat di malam hari, Allahumma laka sumtu, lalu tak sahur subuh, cuma minum air segelas, tapi sudah berniat Allahumma laka sumtu, kan? Sampai di situ, bukan, itu bukan puasa. Nawaitu, ya, sauman. Dan selesai di berniat untuk Allah sampai jam 10 pagi ada rasa-rasa. Ini yang bisa kita rasakan. Tapi kalau kita tidak berniat untuk puasa sampai jam 10 pagi, sakit begitu. Itu satu contoh.
Orang Islam tak perlu risau. Kenapa? Karena semua dijamin oleh Allah. Kenapa kita risau? Karena kita tak yakin. Kita tak yakin, maka kita risau. Perintah Allah hanya kalau berbentuk ingin menjemput rezeki, dia kan rezeki Bapak Ibu. Kalau saya lihat Kang aja kira-kira masuk kan? Tak masuk kan? Ini tak akan masuk kan kalau saya lihat aja. Ketika tangan saya bergerak, lalu saya masukkan saya dekatkan nih. Kemudian saya katakan Bismillahirrahmanirrahim, masuklah ke dalam. Nah, ini contoh. Kira-kira haus saya hilang. Kalau saya lihat aja sudah hilang. Maka Allah memerintah kita hanya sebatas berusaha. Tapi orang Islam yakin bahwa dia mesti dapat hidup layak. Kenapa? Maka kembali lagi tadi Bapak Ibu, Nabi mengingatkan kita agar kita senantiasa komit, perbaharui niat, kata Nabi. Apapun yang kita buat, perbaharui niat. Supaya apa? Supaya Allah tolong kita. Sakit kita diberi sakit, kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kita. Boleh saja sakit tetap ada, tapi semangat untuk sehat tinggi, motivasi tinggi, ridho mendapati tinggi. Coba orang yang betul-betul tak bergantung pada Allah, hanya bergantung pada obat, apa yang terjadi? Ngeluh sedikit, ngeluh sedikit, karena tidak ditolong oleh Allah. Kan kita selalu mengatakan di dalam kehidupan sehari-hari kita apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tiada daya, tiada upaya illa kecuali billah, dengan Allah. Bapak Ibu, ini kan musim-musim orang kampanye kan. Caleg memasang baliho bertebaran kan. Caleg yang tak percaya diri, apa yang dia pasang? Apa yang dia pakai? Dia akan datang ke tempat Bapak Ibu dengan bawa amplop, dengan bawa apa lagi? Beras, dengan bawa minyak goreng. Lalu dengan yang ia bawa, ia pastikan Bapak Ibu memilihnya. Dia tidak meyakini bahwa Allah itu yang terjadi hari ini. Seakan-akan dengan uang banyak, jadi kan, ini pelajaran nyata nih Bapak Ibu. Ini pelajaran nyata. Ahok ketika calon jadi gubernur DKI, berapa triliun dia punya dana, disokong oleh, betul? Disokong dengan banyak pengusaha. Tapi apa yang terjadi? Anies Baswedan yang tak punya banyak finansial tetap terpilih. Kenapa? Karena Allah menolongnya. Allah menolongnya. Orang yang yakin kepada Allah betul-betul, maka niscaya pertolongan Allah atasnya paripurna. Ini satu cerita Bapak Ibu. Nabi Musa ketika 40 hari bermunajat, berdialog dengan Allah,
40 hari 40 malam di Bukit Tursina. Beliau diserang penyakit. Ini ujiannya. Apa penyakitnya? Sakit gigi. Lalu dia bertengadah kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku jalan untuk berhenti dari sakit gigi. Lalu datang Jibril membawa perintah dari Allah untuk membawa cara mengobati sakit gigi. Nah, ikutilah cara ini. Berhenti. Sepulangnya dari 40 hari 40 malam tadi dari Bukit Tursina, kembali ke tempatnya, sakit gigi lagi dia. Tapi dia sudah lupa dengan Allah. Namun dia memakai cara yang sama. Caranya sama, tapi dia lupa dengan Allah. Semua tak sembuh. Kenapa? Karena dia berpangku tangan, bersandar kepada obat yang dia minum, bukan bersandarnya kepada Allah. Inilah hari ini kurangnya kita selaku manusia. Bersandarnya kepada Allah kurang. Jadi kita beranggapan, kenapa dia berhasil? Karena dia gini. Jarang orang mengatakan kenapa dia berhasil? Karena ridho Allah. Jarang orang mengatakan itu. Kenapa menganggap apa? Hasil usaha yang dia buat itulah yang menghantarkan dia. Padahal kalaulah hasil usaha itu tidak diridhoi Allah, sampai. Maka ketika kita seorang mukmin, kita mesti mengatakan usaha mesti dilakukan, tapi penentunya adalah Allah. Bapak Ibu, saya kenapa sering pulang? Hari Sabtu saya mesti tidak ada di sini. Karena Bapak Ibu, hampir setiap hari Sabtu saya harus ke rumah sakit untuk mengontrol paru-paru saya sebelah kiri. Paru-paru saya itu kalau dilihat dari apa namanya, rongsen, memutih. Makanya saya setiap hari Sabtu pulang untuk pergi ke rumah sakit. Kalau saya berpangku pada obat, tak berpangku pada Allah, rasanya itulah kesombongan diri saya. Apakah obat cenderung mengurang? Pertama kali saya datang obatnya cuma satu. Kali kedua saya datang obatnya sudah 2 bentuk. Kali ketiga saya datang obatnya 3 macam. Kali keempat saya datang obatnya lah 4 macam. Saya melihat obat aja lah rasa kenyang. Saya melihat obat itu rasanya lah kenyang. Artinya kalau saya beranggapan bahwa yang mampu menyembuhkan paru-paru saya adalah obat, itulah saya seperti Nabi Musa, tidak meminta kepada Allah. Tapi kalau kemudian saya hanya bergantung pada Allah, tidak ada upaya, inilah pun juga tak betul. Antara usaha dengan bergantungnya kepada Allah harus seimbang. Tapi yang mesti diutamakan adalah bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Obat yang kita minum adalah bentuk usaha. Kita datang ke masyarakat dengan membawa program mengenalkan diri, itu adalah usaha. Kita pasang baliho, itu adalah usaha. Tapi usaha kita seperti itu diridhoi. Nah, itu kita kembalikan kepada Allah. Ketika seorang
Kalau ini baik, Allah akan memberi. Kalau kita baik, tak diberi. Dia tak stres Bapak Ibu setelah pasca Pemilu. Pilek, tak stres. Tapi kalau orang yang tidak bergantung kepada Allah, seteres dia bisa masuk rumah sakit jiwa tampan gara-gara. Itulah yang terjadi. Maka inilah yang mesti diingat, bahwa Rasulullah mengingatkan Abu Dzar sesungguhnya mengingatkan kita yang ada di tempat ini. Jadi peringatan yang diingatkan oleh Rasulullah pada Abu Dzar, setiap buat apapun kita Bapak Ibu dalam amal di dunia ini, hendaklah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, satu poin ini ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya pada poin ini? Kalau tidak saya sambung. Kalau tidak ada berarti dapat dipahami. Cuman jangan sebatas paham aja. Mari kita amalkan. Nah ini kemarin dah kita sampaikan ijab kabul, kira-kira dipakai. Ketika ingat aja ya. Ketika dah ingat, wah ini bahaya nih. Jangan ketika ingat aja. Yang dah ingat tuh diingatkan. Nah, pakailah. Kalau tidak, berkah tidak ada ngaji. Insya Allah dari ini nanti berbaharui niat kata Rasulullah. Nah, kita berbaharui setiap Anda mengamalkan apapun. Yang kedua, wa khusis zada kamilan fa inna safara ba'idun. 7 menit nih. Wa khuz ambillah zada bekal fa inna safara ba'idun, karena perjalanan jauh. Bapak Ibu, Nabi pernah berkata, perumpamaan kita di dunia ini seperti seorang musafir yang singgah sesaat, lalu setelah singgah meneruskan perjalanan. Katakanlah tujuan Bapak Ibu pergi ke Bukit Tinggi. Bapak Ibu berhenti di Lubuk Bangku. Kira-kira berhenti di Lubuk Bangku itu lama nggak? Lama nggak? Enggak. Paling lama sejam kan? Paling lama sejam. Setelah sejam melanjutkan perjalanan ke Tinggi. berikutnya, sampailah tujuannya ke Bukit Tinggi. Nah, perumpamaan kita tinggal di dunia itu yang bersinggah di Lubuk Bangku dari yang sejam, tak lama kan? Apa yang mesti kita buat di Lubuk Bangku? Mempersiapkan diri kita, membuat bekal untuk diri kita, memenuhi kebutuhan kita. Kok tadi kita belum makan, kok belum minum kita, kok mau ke WC kita, kau mau ini mandi kita, kok mau apa lagi? Lakukan di situ. Kalau mau ngopi. Nah, minum kopi, minumlah kopi di situ. Ketika itu sama di dunia ini tadi kata Nabi, khurs ambil olehmu wahai Abu Dzar bekal yang cukup, karena nak melanjutkan jalan lagi sampai ke Bukit Tinggi, karena nak melanjutkan jalan lagi sampai ke surga. Nanti akan masuk kita ke kubur. Berapa lama di kubur menyendiri, tak ada kiriman,
Kalau tak ada yang ini, berapa lama? Maka orang yang tinggal dikubur dengan bekal yang cukup, sama persis perumpamaannya orang yang pergi ke Jakarta bawa uang yang banyak. Apa yang nak dia lakukan? Nak hotel bintang 18, nak hotel bintang 18 dapat, ya, ya, begitulah. Kenalah beri apa-apa Bapak Ibu. Nah, kita cukupkan aja lagi. Nanti kita lanjutkan pada bahasan berikutnya. Karena bahasan berikutnya ini lumayan seru. Ini yang mesti harus banyak dipahami oleh kita yang berhadir. Kalau tidak melanjutkan ke berikutnya lah berat. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasulullah kepada Abu Zar. Semoga Allah memberikan kita kekuatan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nak ditanyakan? Kalau tak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah ridha dengan majlis kita ini, dan Allah ridha dengan ilmunya, dan kita dapat mengamalkannya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.